Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Santriwan sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat mulia. Telah kita ketahui bersama. Maka karena mulianya bulan Ramadan ini, dia memiliki keistimewaan yang tidak terdapat pada bulan-bulan selainnya, yaitu salah satunya pada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Yang artinya, apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka pada hadis ini kita melihat 3 keistimewaan bulan Ramadan. Yang pertama, pintu-pintu surga semuanya dibuka dan tidak ada satupun yang ditutup. Yang kedua, pintu-pintu neraka semuanya ditutup dan tidak ada satupun yang dibuka. Dan yang ketiga, setan-setan dan jin-jin yang durhaka semuanya dibelenggu dengan rantai, sehingga mereka tidak bisa melakukan apa yang biasa mereka lakukan di bulan-bulan selain Ramadan. Maka santriwan sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sini kenapa bisa bulan Ramadan mendapatkan keutamaan seperti itu? Yang pertama, semua keutamaan tadi adalah sebagai bentuk penghormatan kepada bulan ini, kepada bulan Ramadan. Bentuk penghormatan karena saking mulianya, sehingga pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Dan yang kedua, ini sebagai penyemangat bagi kaum muslimin supaya bersemangat di dalam memperbanyak amal ibadahnya, baik memperbanyak sholatnya, memperbanyak membaca Al-Qur'annya, memperbanyak zikirnya, memperbanyak sedekahnya, dan amal-amal yang lainnya. Karena mumpung setan lagi dibelenggu bulan ini, sehingga dia sebagai penyemangat kaum muslimin untuk memperbanyak ibadah. Ustadz, tetapi katanya setan-setan dibelenggu, tapi kok maksiat masih terjadi, perbuatan-perbuatan dosa masih terjadi. Maka memang itu hal yang biasa. Kenapa hal itu biasa? Karena Imam Al-Qurtubi pernah berkata, "Itla yalzamu
min tasfidi jami'ihim alla yaqa'u syarr wala ma'siyah. Demikian juga dibelenggunya semua setan saja tidak menjamin untuk tidak terjadinya perbuatan buruk dan maksiat. Li'anna lidzalika asbaban ghairu syayatin. Karena terjadinya perbuatan buruk dan maksiat itu juga berasal dari banyak faktor selain setan. Kan nufusil khabisah, seperti nafsu yang hina, nafsu yang buruk, wal adatil qabihah, dan kebiasaan yang jelek, wasyayatinil insiyah, dan setan-setan manusia. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang ternyata yang menyebabkan manusia melakukan perbuatan dosa itu bukan setan saja, tetapi banyak faktor yang lainnya. Sebagaimana yang telah dikatakan Imam Al-Qurtubi tadi, seperti karena kan nufusil khabisah, dorongan jiwa, nafsu yang jelek, nafsu yang hina, nafsu yang buruk. Jadi manusia itu kan punya nafsu. Nafsu ini adalah dorongan jiwa. Ada nafsu yang baik, dorongan jiwa yang condong supaya melakukan kebaikan, dan ada nafsu yang buruk, dorongan jiwa yang condong untuk melakukan keburukan. Maka itu juga bisa menyebabkan dosa, yaitu karena dorongan jiwanya sendiri, nafsunya sendiri yang memang lebih banyak mengarahkan kepada keburukan, dan dia ikuti, tidak dia lawan. Yang kedua, kebiasaan yang jelek, wal adatil qabihah. Jadi sebelum bulan Ramadan kita memang sudah senantiasa digoda setan, sehingga bahasanya walaupun setan sudah diikat, sudah dibelenggu, kita udah terbiasa berbuat dosa, sehingga tanpa bisikan setan pun, karena sebelumnya kita banyak berbuat dosa, akhirnya pas masuk bulan Ramadan masih terbawa kebiasaan berbuat dosa itu. Dan yang terakhir, wasyayatinil insiyah, dan karena adanya setan-setan manusia. Jadi setan itu bukanlah hanya dari kalangan jin, tetapi juga dari kalangan manusia, yang mana sesama manusia memang bisa untuk senantiasa menggoda manusia yang lainnya supaya berbuat buruk, supaya berbuat dosa. Reza, mumpung nih Ustadz pada tidur, ayo kita mokel. Contohnya diajak sama Arsyad, setan manusia, sehingga para ulama juga menjelaskan di dalam perkataannya yang lainnya, dibelenggunya setan ini itu juga menjadi sebagai pengangkatan uzur untuk manusia, supaya manusia itu jangan suka alasan ketika berbuat dosa. Sehingga di dalam bulan Ramadan manusia itu nggak bisa beralasan karena setan. Aduh, aku mokel karena digoda setan. Aduh, aku berbuat maksiat karena digoda setan. Oh, nggak bisa lagi kita pakai alasan itu di bulan Ramadan. Karena apa? Setan-setan mereka dibelenggu. Sehingga kalau kita masih berbuat maksiat di bulan Ramadan, maka itu karena diri kita sendiri, atau karena godaan setan manusia. Oleh karena itu, santriwan sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah di bulan Ramadan ini kita sambut keutamaan yang diberikan Allah sebagaimana mestinya. Allah membukakan pintu surga, menutup pintu neraka, dan membelenggu sekatan setan, tidak lain supaya menjadi motivasi penyemangat kita, supaya semakin meningkatkan
amal ibadah, amal kebaikan. Karena mumpung tidak ada setan yang menggoda. Mungkin hanya ini sedikit yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.